Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian, amin. Dan tetap doa terbaik buat kalian semua ya. Saya nggak pernah mendoakan teman-teman itu doa jelek, tapi doa terbaik. Semoga kita semua diberi umur panjang dan pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, amin ya. Percuma kita menjadi orang kaya, tapi ketika umur kita nggak panjang ya, kita nggak akan bisa menikmati apa yang kita raih selama ini ya. Intinya umur panjang, jadi orang kaya mantap jiwa, bukan ya, komplit sudah. Nah, jadi tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat ya, untuk market cap udah mantap jiwa nih, udah menyentuh di level 1,1 triliun teman-teman ya. Jadi peningkatannya cukup lumayan, sekitar 2,58%. Cuman di sini yang menjadi bangke jiwanya ya kan, bangke ini ya. Ini market dominasi Bitcoin teman-teman, atau Bitcoin dominance ini naiknya cukup signifikan juga. Kali ini udah berada di area 49,8% ya kan, 9,8%, yang dimana ini nanti yang akan menjadi penghalang sebenarnya ya. Bitcoin dominance ini menjadi penghalang untuk kinerja daripada altcoin teman-teman ya. Yang dimana ya ketika Bitcoin dominance ini naiknya cukup impulsif, cukup lumayan tinggi, ya otomatis altcoin yang akan jadi korbannya gitu ya. Jadi kita berdoa teman-teman ya, semoga Bitcoin dominance segera turun. Oke. Dan kalau kita lihat dari segi fear index ya, daripada nilai ketakutan atau ketamakan pemain cryptocurrency ini dalam range netral. Mereka nggak takut, mereka nggak tamak, mereka cenderung santai ya. Dan presentasinya berada di area 43 teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri di sini mengalami kenaikan 1,43% ya teman-teman ya. Dan untuk Ethereum juga sama 1,5%-an. Ya untuk altcoin sendiri teman-teman ya bisa kalian lihat lah ya, mayoritasnya hijau merah tapi didominasi dengan warna hijau royo-royo rasa sangkut ya, kayak gitu. Oke. Langsung saja teman-teman, ada sedikit informasi ya, kita langsung ke TKP-nya. Nah, jadi di sini diangkat dari The Crypto Basic teman-teman, yang dimana dompet baru mengumpulkan sebesar 4,5 triliun Shiba Inu dengan presentasi harga 7227 per tokennya teman-teman. Nah, ketika kemarin harga Shiba Inu ya hari ini pun masih di kepala 7271 ya. Dengan presentasi harga 7227 per token Shiba Inu, ini ada wallet baru atau paus baru yang membeli sebanyak 4,5 triliun Shiba Inu. Ingat teman-teman ya, 4,5 triliun ini bukan nilai value yang sedikit. Oke. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dengan jumlah uang sebesar itu ya kan, dengan jumlah uang sebesar itu dibelikan Shiba ya. Kalau Shiba Inu itu nggak ada masa depannya, Shiba Inu itu mungkin udah hype-nya mati, Shiba Inu mungkin udah ya cuman udah nggak bisa naik lagi. Nggak mungkin paus mau menaruh value atau uang sebanyak ini ke dalam Shiba Inu ya, seperti itu. Ingat, big whale atau whales atau paus itu rata-rata mereka itu lebih detail datanya daripada pemain retail. Mereka itu sebenarnya gini ya, mayoritas mereka itu punya data yang lebih efisiensi, yang lebih akurat ya. Oh ternyata seperti ini, oh ini nanti mungkin akan seperti ini, notabene mungkin lebih jauh ke depannya akan lebih baik lagi, kayak gitu. Intinya ya data-data mereka lebih akurat lah ya. Nah, jadi teman-teman secara logika, daripada menaruh value di aset-aset yang mungkin nggak ada masa depannya ya, contohnya kalau kita berpikir Shiba nggak ada masa depannya, buat apa kita naruh value di situ? Lebih baik kita beli ke Bitcoin ya kan, Ethereum yang jelas dia presentasi rank 1 dan 2 gitu, dengan nilai 4,5 triliun Shiba Inu. Kalau dijual di presentasi harga saat ini udah lumayan banyak loh ya nilai value-nya. Nah,
Jadi kalau kita lihat seekor paus baru telah mengumpulkan lebih dari 4,5 triliun token Shiba Inu dalam satu transaksi besar dengan harga di range 0,50 di belakang koma kepala 7227 per Shiba. Menurut sumber pelacak paus Wells Art ya, di sini meskipun transaksi atau transfer ikan paus ini bisa terjadi di ekosistem Shiba Inu, waktu terjadinya perpindahan dana ini telah memicu spekulasi baru tentang kemungkinan tujuan dari perpindahan tersebut. Menurut wawasan data dari Wells Art, sebagian besar token Shiba dipindahkan dari Bitfavo Exchange ke dompet yang tidak dikenal. Nah, jadi ada perpindahan dari suatu exchange ke wallet yang tidak dikenal atau di cloud wallet atau di hard wallet gitulah ya. Ini menandakan teman-teman ya, ada penahanan aset ya, terutama Shiba ya, karena yang dipindahkan Shiba ya kan, dalam kurun waktu jangka tidak tertentu ya. Kita nggak tahu nih paus ini akan menahan Shiba dalam kurun waktu berapa lama, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan gitu, kita nggak ada yang tahu ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan ada data trackingnya juga teman-teman ya, data trackingnya lengkap ya kan. Jadi kita bisa melihat itu transaksinya, jadi valid, no hoax juga. Jadi seperti yang disorot, token Shiba bernilai sekitar 33,1 juta US dollar. Bayangkan 33,1 juta US dollar. Kalau Shiba Inu mungkin menurut sebagian orang udah mati, ya menurut orang-orang mungkin udah mati lah, udah nggak ada hype-nya. Buat apa uang sebanyak ini ditaruh di Shiba Inu? Lebih baik ditaruh di Bitcoin yang jelas-jelas itu aset paling terdesentralisasi ya kan. Nah, lebih baik ditaruh di Bitcoin dengan presentasi harga saat ini ya kan sekitar 400 jutaan. Kalau dibelikan Bitcoin ini udah dapat Bitcoin yang cukup gila, yang cukup banyak teman-teman ya. Nah, jadi karena transfer saat ini tidak secara eksplisit dikirim ke platform perdagangan lain, transfer tersebut mungkin disimpan di dompet dingin, namun hal ini masih bersifat spekulatif pada saat pelaporan tanpa adanya bukti kuat yang menguatkan tidak ada transfer yang tidak biasa. Oke. Meskipun ini adalah satu penjelasan untuk transfer tersebut, perlu dicatat bahwa pergerakan on-chain Shiba Inu baru-baru ini bukanlah pengalaman yang langka dengan setiap tindakan dukungan oleh beberapa alasan potensialnya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang dimana sebenarnya Shiba Inu dengan teknologi yang ditawarkan teman-teman berupa Shibarium sebenarnya memancing spekulasi banyak dari kalangan pemain retail, paus ya. Jadi spekulasinya gini teman-teman, ketika proyek daripada Shibarium ini ya kan, ini benar-benar sukses ya, tidak menutup kemungkinan ini yang akan membawa ledakan harga daripada Shiba ke depannya. Karena apa? Tonggak utama daripada Shiba Inu ya saat ini terletak di Shibarium, tergantung kesuksesan di Shibarium. Ingat, kalau Shibarium ini sampai nggak sukses atau bisa dikatakan gagal teman-teman, saya berani jamin ya 99,99999% itu pasti harga daripada Shiba Inu ini akan mengalami dropping yang cukup luar biasa. Tapi ketika proyek Shibarium ini benar-benar sukses, bisa menarik banyak dApps, bisa menarik banyak investor masuk, bisa menarik proyek masuk ya, tidak untuk kemungkinan ledakan Shiba yang nggak terhindarkan gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin dalam kondisi saat ini, wah gimana ya, mau hold atau cut loss itu semua tergantung teman-teman. Kalau kalian percaya silakan di hold ya. Kalau kalian yakin ingin tambah muatan ya silakan. Tapi saya sarankan ketika kalian udah meragukan Shiba, udah nggak yakin dengan Shiba, ya bukan hanya Shiba, di semua aset kripto kalian udah nggak yakin, saran dari saya silahkan di cut loss gitu aja teman-teman, daripada kita pegang kita nggak yakin ya kan, buat apa gitu ya, malah nanti akan menjadi beban di hati kita, beban pikiran, wah uang saya di sana gimana ya nasibnya, naik apa turun, wah ternyata dicek turun, tahu-tahu darah tinggi stroke. Nah yang ditakutkan seperti itu nanti. Oke. Jadi buat teman-teman semua kita ikuti alurnya, tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.